Selamat siang semuanya. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial di dalam masyarakat. Tentunya di dalam masyarakat yang kecil maupun masyarakat yang besar akan selalu timbul permasalahan. Permasalahan itu akan dan tetap selalu ada, entah itu di dalam masyarakat yang besar atau masyarakat dalam kelompok yang kecil. Untuk itu kita akan membahas mengenai itu, bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya. Lalu ada jenis-jenis permasalahan sosial yang secara umum kerap terjadi di dalam masyarakat, faktor pemicunya dan lain-lain. Kita akan mempelajari 3 subbab mengenai permasalahan. Ada identifikasi, ragam permasalahan, dan penanganan permasalahan sosial itu sendiri. Identifikasi dan pencarian permasalahan sosial. Definisi permasalahan sosial. Ukuran sosiologis terhadap sebuah permasalahan sosial dan klasifikasi permasalahan sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan umum. Apa sih permasalahan sosial itu? Menurut pengertian secara umum, permasalahan sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial manusia dalam masyarakat, proses sosial, struktur, dan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial, ada kriteria utama, sumber itu sendiri, pihak-pihak, manifesto sosial, dan perhatian masyarakat. Klasifikasi permasalahan sosial berdasarkan sumber-sumbernya, ada secara ekonomis, biologis, kebudayaan, dan psikologis. Ada permasalahan ekonomis, biologis, kebudayaan, dan psikologis. Itu adalah 4 permasalahan sosial secara umum berdasarkan sumber-sumbernya. Lalu partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan umum. Apa itu partikularisme kelompok? Pengertiannya adalah paham yang mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Sedangkan dampaknya dia akan menyebabkan disintegrasi, primordialisme, egositas kelompok, dan terabaikannya kepentingan publik. Lalu terbentuk karena apa? Partikularisme kelompok terbentuk karena suatu kelompok lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum. Ragam permasalahan sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu kemiskinan, ada kriminalitas, korupsi, kesenjangan sosial, konflik sosial, dan disorganisasi keluarga. Dan yang terakhir adalah masalah lingkungan hidup. Ragam masalah sosial akibat pelanggaran nilai dan norma, ada prostitusi, delinkuensi anak, alkoholisme, dan penyimpangan seksual. Dampak permasalahan sosial bagi masyarakat, dia akan otomatis peningkatan angka kriminalitas, akan ada disorganisasi sosial. Disorganisasi itu adalah ketidaknormalan sesuatu hal yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks ini secara sosiologis. Dia mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan peningkatan kesenjangan sosial dan angka pengangguran yang akan terus meninggi. Lalu bagaimana menangani permasalahan sosial yang tadi, contoh-contoh seperti tadi kemiskinan, alkoholisme, dan seterusnya. Lalu ditangani seperti apa dalam perspektif sosiologi? Dia ada upaya preventif, rehabilitasi, represif, dan persuasif. Dan terakhir ada koersif.
Upaya preventif dia fokus untuk pencegahan dan antisipasi. Lalu upaya yang dapat dilakukan menanamkan ajaran agama, menerapkan etika sosial, perencanaan sosial yang baik, itu bagian dari upaya preventif. Lalu ada upaya rehabilitasi, fokusnya dia perbaikan kondisi. Ketika suatu permasalahan sosialnya gagal dicegah dan itu terjadi, upaya yang kedua yaitu rehabilitasi. Dia harus direhab, harus diperbaiki. Upaya yang dapat dilakukan secara emergensi, secara sustainability. Emergensi itu ketika dia sudah mencapai titik gawat. Lalu sustainability itu berlanjut, upaya rehabilitasinya dia berlanjut dalam pemantauan dan seterusnya. Lalu upaya represif, fokusnya menegakkan hukum. Ketika dia gagal direhabilitasi dan tetap terjadi permasalahan sosial, upaya lainnya yaitu tindakan atau upaya represif. Fokusnya adalah penegakan hukum, pemberian sanksi, dan upaya persuasif adalah fokus yang menangani masalah sosial tanpa kekerasan melalui saran, ajakan, dan bimbingan. Yang dapat dilakukan upayanya yaitu memberikan imbauan, saran, dan ajakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Memberikan bimbingan mengenai perilaku yang baik melalui orang tua. Misalkan contoh upaya persuasif, misalkan dia poster-poster dilarang membuang sampah sembarangan, terus penggunaan helm, itu adalah salah satu upaya persuasif. Dia menangani masalah sosial yang kerap terjadi tanpa kekerasan melalui saran, ajakan, dan bimbingan. Lalu ada upaya koersif. Fokusnya dia mengendalikan permasalahan sosial dengan cara kekerasan dalam tanda kutip atau secara paksa. Upaya yang dapat dilakukan melalui kompulsi, melalui pervasi. Upaya koersif itu dilakukan ketika pelaku yang membuat permasalahan dia tidak bisa ditangani secara baik. Misalkan pencuri, dia dilakukan sudah upaya persuasif, sudah direpresi, lalu ketika itu gagal dia akan koersif, dia ditindak. Misalkan kakinya ditembak dengan peluru atau timah panas untuk menjatuhkan atau melumpuhkan pelaku tersebut. Itu adalah salah satu upaya koersif. Dia secara paksa menghentikan permasalahan yang terjadi. Lalu ada upaya gabungan, fokusnya memadukan upaya preventif dan represif dalam mengatasi sebuah permasalahan sosial. Upaya yang dapat dilakukan mencari masalahnya, mencari sumber masalahnya, melakukan pencegahan, lalu dilanjutkan dengan mengatasinya dengan secara sosialisasi. Itu adalah macam-macam permasalahan sosial yang terjadi atau kerap terjadi di dalam masyarakat. Sekali lagi, permasalahan sosial itu pasti dan akan selalu tetap ada di dalam masyarakat, di dalam sebuah kelompok. Ambil contoh kecilnya, kalian ketika di dalam kelas tidak akan selalu harmonis, kehidupannya tidak akan selalu harmonis. Pasti akan selalu ada permasalahan-permasalahan kecil maupun besar yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Itu wajar dan biasanya permasalahan sosial itu menjadi penyeimbang dalam kehidupan sosial, dalam dinamika sosialnya dia bisa terjadi permasalahan sosial. Sekian materi yang
singkat ini mengenai permasalahan sosial. Semoga kalian bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ketika terjadi permasalahan sosial, ada upaya-upaya yang bisa kalian lakukan, entah itu preventif, rehabilitasi, represif, persuasif, koersif, maupun gabungan. Jadi sekian materi mengenai permasalahan sosial. Kita akan bertemu lagi ke materi mengenai harmonisasi dan partikularisme dalam kelompok sosial. Demikian, terima kasih.